Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam Resort Batam, Sabtu 18 Februari 2023. Sebelum kita memulai renungan kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami dapat menghirup nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami senantiasa menikmati berkat kasih karunia-Mu. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan aktivitas kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu melalui renungan pagi ini. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman yang akan kami dengar dan dapat kami implikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karakter manusia dapat kita lihat dari bagaimana dia menjalani kehidupannya. Bagaimana cara dia di dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Mika pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di dalam bahasa Batak dikatakan nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha nadinggan, jala manang aha naniluluan ni Jahoba siakko. Daholan na mangulahon uhum dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita melihat keseluruhan pasalnya yang ke-6 ini,
kita akan menemukan sebuah kritikan dari Mika terhadap kemunafikan, terhadap kepalsuan, terhadap kepura-puraan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Skop besar atau yang bisa kita tarik benang merahnya di dalam pasal yang ke-6 ini yaitu Allah tidak berkenan kepada ibadah yang palsu, yang penuh dengan kepura-puraan. Nah, ibadah yang dilakukan umat Israel pada saat itu tidak jauh dari kata kepalsuan, tidak jauh dari kata kemunafikan, kepura-puraan. Memang ibadahnya kusuk, ibadah yang dilakukan mereka memang sesuai dengan apa yang sudah diaturkan, akan tetapi mereka masih hidup di dalam ketidakadilan. Di tengah-tengah mereka masih terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Mereka masih mengejar harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar. Mereka berpikir bahwa dengan memberi persembahan sebanyak-banyak mungkin kepada Allah, maka murka Allah dapat meredah. Itulah kemunafikan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi jangan kita kira kritikan ini hanya kepada bangsa Israel pada saat itu. Tetapi kritikan yang dilakukan, yang diberitakan, yang diucapkan oleh Mika pada saat ini yang kita dengar terkhusus kepada kita. Realitanya pada saat ini kita akan bisa melihat bahwa ibadah kita yang kita lakukan, apakah itu ibadah yang memang benar-benar dari hati kita, atau ibadah itu hanya sebatas rutinitas yang kita lakukan. Oke, kita memang benar mengikuti kebaktian minggu, kita mengikuti kebaktian pertanyaan, kebaktian PA. Tetapi apakah setiap kebaktian yang kita lakukan ada buahnya di dalam kehidupan, di dalam realita kehidupan kita? Apakah ibadah itu sesuai dengan implementasi kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah hidup di dalam keadilan? Di dalam kesetiaan? Oleh karena itu, Mika menyuarakan di dalam nats ini bahwa percuma engkau memberi persembahan korban bakaran kepada Allah. Percuma engkau memberi ribuan domba jantan. Percuma engkau memberi puluhan ribu minyak urapan. Percuma engkau memberi korban anak sulung buah kandung sendiri pun, kalau tidak ada implementasinya, kalau tidak hidup di dalam keadilan, kalau tidak hidup di dalam mencintai kesetiaan, kalau tidak hidup di dalam kerendahan hati, percuma. Inilah satu yang membuat saya mengatakan bahwa firman itu dahsyat. Di dalam kritikan ini ada solusi yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari bagaimana proses atau cara kita menjalani hidup ini. Semua cara sudah tertera, sudah diberitakan di dalam firman Tuhan. Yang pertama, berbuat adil. Allah ingin seluruh umatnya, seluruh hambanya hidup di dalam keadilan. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang sudah difirmankan Allah. Oleh sebab itu kata kuncinya hanya satu. Biasakanlah kebenaran. Jangan benarkan kebiasaan. Ketika kita sudah membiasakan kebenaran, yang namanya keadilan di dalam hidup kita, pasti bisa kita lakukan. Sama istilahnya ketika kita melihat neraca yang sama beratnya. Apa artinya? Bahwa tidak ada yang berpihak kemana-mana. Kita hanya berpihak kepada kebenaran. Tidak berpihak kepada si A, tidak berpihak kepada si B. Tetapi lihat dulu kebenarannya menurut firman Tuhan. Jangan anggap bahwasanya kebenaran itu sebuah pandangan
yang berbeda-beda. Menurut orang benar, menurut saya tidak, bagaimana? Tidak. Tetapi kebenaran itu harus berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Kata setia memiliki arti yang cukup luas. Setia bukan hanya kepada orang yang kita kasihi. Akan tetapi setia bisa juga berarti menunjukkan kebaikan hati dan belas kasihan kepada siapapun. Bahkan rela berbuat lebih daripada apa yang diminta. Itulah kesetiaan. Yang ketiga, rendah hati. Coba dulu kita lihat, apakah ada orang yang sombong itu baik? Apakah ada orang sombong yang adil? Apakah ada orang sombong yang setia? Kalau kita menemukan orang sombong yang baik, maka kebaikan yang dibuatnya adalah kepalsuan. Saudara-saudara yang terkasih, rendah hati berarti kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu bukanlah hak kita sepenuhnya. Akan tetapi pemberian daripada Tuhan. Rendah hati berarti kita berpikir, kita sadar bahwa kita masih bersandar kepada kuasa daripada Tuhan. Satu hal terakhir yang perlu kita ketahui, kerendahan hati merupakan kunci daripada karakter etika moral Kristiani. Oleh karena itu, jadikanlah kerendahan hatianmu sebagai pembungkus dari apa yang engkau miliki. Kepintaranmu bungkuslah dengan kerendahan hatian. Kekayaanmu bungkuslah dengan kerendah hatian. Setiap apa yang ada pada dirimu, bungkus dia di dalam kerendahan hati. Sehingga semuanya berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu firman ini mengajak kita, marilah kita hidup beserta dengan tuntunan Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini mari kita coba berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, bangsa dan sebagainya. Tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat sosialnya. Yang kedua tadi, mencintai kesetiaan. Di dalam setiap pergumulanmu jangan pernah engkau merasa kecewa, tetapi tetaplah setia kepada Kristus, sembahlah Dia. Yang ketiga, rendah hati adalah kunci dari karakter hidup iman Kristiani. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu untuk melakukan proses perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu lah yang bekerja di dalam pribadi kami masing-masing. Sehingga kami Tuhan dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan daripada Engkau. Setiap aktivitas kami pada pagi hari ini hingga malam hari nanti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang tetap menemani kami di setiap aktivitas kami yang akan kami jalani pagi hari ini. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami yang terbaring sakit pada saat ini, kami bawa mereka di dalam doa kami. Engkaulah yang senantiasa menemani mereka, memberikan kekuatan bagi mereka untuk melawan sakit penyakit yang ia derita. Berilah dia kepulihan Tuhan, kesehatan, agar dia senantiasa menikmati kasih karunia melalui kesembuhan yang daripada Engkau. Sehingga dia dapat melanjutkan menjalani proses kehidupannya sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa, kiranya Engkaulah yang tetap menghapuskan, mengampuni kami akan segala dosa-dosa yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati daripada saudara-saudari kami, terlebih lagi melukai Engkau. Agar setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian perjumpaan kita, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa, selamat melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.